Bagaimana rasanya berbaring di sebelah orang yang kucintai, tapi merasa seperti tidur sendirian. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada pengkhianatan, tidak ada alasan dramatis untuk pergi. Tapi ada sesuatu yang hilang, dan aku tak tahu kapan tepatnya itu pergi. 8 tahun menikah, angka yang terdengar matang, seharusnya menenangkan. Tapi kenapa aku malah tetap merasa sendirian? Tidak ada drama besar, tidak ada kata kasar yang melukai, tidak ada pintu dibanting. Dia masih di sini, masih memanggilku sayang, masih menjawab iya saat aku meminta sesuatu. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti tamu di rumah yang dulu kubangun bersama. Dulu kami bisa tertawa tanpa alasan, bicara berjam-jam tanpa merasa lelah. Aku tidak perlu bersaing dengan apapun untuk mendapatkan perhatiannya. Sekarang, aku bersaing dengan layar, dengan notifikasi, dengan dunia kecil yang tidak pernah benar-benar kupahami. Aku duduk di sebelahnya. Jarak kami hanya sejengkal, tapi rasanya seperti dua dunia yang berbeda. Aku ingin bicara, ingin cerita tentang hariku, ingin mengeluh sedikit saja, tapi aku ragu. Takut terdengar menuntut, takut dianggap terlalu sensitif, takut obrolan kecil berubah jadi perdebatan panjang. Hingga akhirnya aku memilih diam. Bukan karena aku tidak cinta, tapi karena aku lelah menjelaskan perasaan yang bahkan sulit kupahami sendiri. Perubahannya memang kecil, hampir tidak terasa. Tidak ada satu momen besar yang bisa kutunjuk sambil berkata, di situ semuanya berubah. Hanya jarak tipis, transparan, dan hanya aku yang bisa merasakannya. Tapi tidak tahu bagaimana menjangkaunya. Dan yang lebih menyakitkan, mungkin dia tidak sadar jarak itu ada. Ada malam-malam di mana aku berbaring di sampingnya, mendengarkan nafasnya yang teratur, dan bertanya dalam hati, apakah dia juga merasa sejauh ini? Atau hanya aku? Aku mencoba dewasa, meyakinkan diri bahwa ini hanya fase, bahwa semua pernikahan pasti sampai di titik ini, bahwa cinta memang berubah bentuk. Aku mengerti itu secara logika, tapi hatiku tetap terasa kosong. Karena aku tidak hanya ingin bertahan, aku ingin ditemani. Aku tidak butuh kejutan besar, tidak butuh hadiah mahal, tidak butuh perayaan berlebihan. Aku hanya ingin dirasa kehadirannya, didengar tanpa harus memohon, diperhatikan tanpa harus bersaing, dipeluk tanpa harus bertanya dulu. Kadang aku melihat pasangan lain, bukan iri pada orangnya. Aku hanya iri pada cara mereka diperlakukan. Aku ingin tahu bagaimana rasanya dirayakan, bagaimana rasanya dipilih setiap hari, bagaimana rasanya menjadi prioritas tanpa harus mengingatkan. Aku mulai lelah, bukan lelah dengan pernikahannya, bukan lelah dengan orangnya, tapi lelah dengan kesunyian yang tidak pernah diakui. Kesunyian yang tidak terlihat orang lain. Kesunyian yang tidak cukup besar untuk disebut masalah, tapi cukup dalam untuk mengikis perlahan. Aku masih bertahan, tapi dalam hati aku kadang bertanya pelan, sampai kapan aku harus merasa sendiri dalam kebersamaan ini? Aku tidak ingin pergi, aku tidak ingin menyerah. Aku hanya ingin kembali merasa dekat. Karena yang paling menakutkan bukan perpisahan. Yang paling menakutkan
adalah ketika aku tetap bersamanya, tapi kami sudah tidak saling menjangkau. Kadang aku juga menyalahkan diri sendiri. Mungkin aku yang berubah. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin aku yang terlalu banyak berharap. Tapi semakin aku menekan perasaan ini, semakin ia tumbuh diam-diam. Aku tidak ingin jadi istri yang cerewet. Tidak ingin jadi perempuan yang selalu menuntut. Jadi aku memilih diam. Aku memilih kuat. Aku memilih mengerti. Dan tanpa kusadari, diam itu malah membangun jarak yang lebih semakin lebar. Aku merindukan hal-hal kecil, obrolan tanpa distraksi, tatapan yang benar-benar melihat, sentuhan yang tidak terburu-buru. Aku merindukan rasa kita, bukan hanya status bersama. Aku tahu, pernikahan bukan selalu tentang bunga dan tawa. Aku tahu cinta berubah. Aku tahu fase datang dan pergi. Tapi aku juga tahu, aku tidak diciptakan untuk merasa sendirian di tempat yang seharusnya paling hangat. Kalau malam ini aku terasa lebih diam, itu bukan karena aku manja, bukan karena aku kurang bersyukur. Itu karena aku manusia. Dan manusia tidak bisa terus-menerus menjadi kuat tanpa sentuhan. Mungkin aku tidak butuh solusi malam ini. Mungkin aku hanya butuh satu hal. Meyakinkan diriku bahwa perasaanku nyata. Bahwa rasa sepi ini bukan mengada-ngada. Bahwa aku tidak gila karena ingin diperhatikan. Aku tidak sendirian dalam kesunyian yang tidak pernah dibicarakan. Dan mungkin ini bukan akhir. Mungkin ini hanya tanda bahwa aku harus mulai berani berbicara. Bukan untuk menuntut. Bukan untuk menyalahkan. Tapi untuk menyelamatkan jarak sebelum benar-benar menjadi jurang.